الله أكبر الله أكبر Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita umat Nabi Muhammad untuk menjadikan kehidupan keluarga ini sebagai contoh yang mesti kita teladani, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib, para pendengar radio Baitur Rahman RRI, juga radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali beri kita kesempatan untuk dapat bertemu dalam kajian rutin kita halaqah maghrib di Masjid Raya ini setiap malam Ahad, baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, kita baru saja melaksanakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakannya, yaitu ibadah kurban. Para jamaah yang mulia, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, maka tentunya kita akan terhubung dengan keteladanan satu sosok dan keluarganya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita umat Nabi Muhammad untuk menjadikan kehidupan keluarga ini sebagai contoh yang mesti kita teladani, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Bahkan ibadah kurban merupakan syariat warisan daripada syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian disyariatkan juga menjadi syariatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini karena dalam syariat ibadah kurban selanjutnya kita diharuskan untuk mengambil keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim, karena ada nilai-nilai yang juga mesti tumbuh dalam diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia, di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 4 kemudian diulang di ayat 6 bahwa Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan sungguh telah ada bagi kalian umat Nabi Muhammad teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Di ayat 6 kembali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang secara redaksi, ya, istilah ilmu ma'ani kalamnya berbentuk khabari, berita. Sungguh bagi kalian ada contoh teladan pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Tetapi para ulama mengatakan makna yang dikandung ayat ini atau kalimat ini adalah insya. Apa dia? Dalam bentuk maknanya adalah amar, perintah. Kalian umat Nabi Muhammad harus menjadikan Ibrahim dan orang-orang bersamanya sebagai contoh yang harus kalian teladani. Tentu jamaah yang mulia, kalau kita melihat sisi-sisi dari keteladanan keluarga ini, sangat banyak yang bisa kita angkat untuk kemudian kita teladani. Maka malam ini saya ingin satu aspek saja yang menurut saya inilah masalah, ya, umat Islam, ya, inilah masalah masyarakat kita dan barangkali juga adalah kita. Yang lalu sudah disampaikan oleh ustaz saya dulu ketika di Gontor, Profesor Hamid Fahmi Zarkashi, ya, bahwa kenapa umat Islam mundur dan bangsa-bangsa yang non muslim itu yang justru maju. Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Juga beliau menyebutkan ketika Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, ulama besar Mesir, datang ke Amerika dan ditanya oleh seorang orientalis bahwa kitab kalian itu enggak betul, karena di dalamnya ada ayat yang berbunyi bahwa Allah tidak akan memberikan jalan kepada non-muslim untuk menguasai, menjajah umat Islam. Lalu dikatakan kepada Syekh Sya'rawi oleh orientalis ini, kenyataannya sekarang ini adalah hal memang yang harus kita akui, bahwa kita umat Islam ini sekarang harus, ya, berlindung kepada orang-orang kuat atau negara-negara kuat di dunia ini. Ya, qadarullah, misalnya negara-negara di Teluk pada umumnya adalah negara-negara kecil dengan sistem kerajaan, dengan hasil kekayaan alamnya. Maka ini sangat mudah untuk kemudian diserang dan dikalahkan, seperti apa yang menimpa dulu Kuwait ketika diinvasi oleh Saddam Hussein. Maka apa yang kemudian terjadi? Negara-negara ini mesti mencari perlindungan kepada negara yang kuat di dunia ini. Maka adalah, ya, satu blok disebut dengan blok barat, Amerika dengan negara-negara Uni Eropa yang bergabung dengan NATO, Non-Atlantic Treaty Organization. Satu kekuatan lagi adalah apa?
kekuatan Rusia dengan besarnya wilayah negaranya, kuat ekonomi, teknologi dan militernya, ini menjadi satu kekuatan. Maka jamaah rahimakumullah, apa masalahnya dengan kita umat Islam pada Allah menjanjikan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalianlah yang paling tinggi di dunia ini kalau kalian betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Maka jamaah rahimakumullah, kita sampaikan secara ringkas dulu untuk kemudian kita berhenti di poin penting, menjawab juga yang saya sampaikan, yang disampaikan Prof. Hamid Fahmi Zarkashi yang lalu. Ingin saya buat lagi penekanannya, dan kaitan tentu relevansinya dengan kita baru melaksanakan ibadah kurban, bahawa di dalam surah As-Saffat mulai ayat 100 sampai ayat 113 Allah telah kisahkan keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya di dalam menghadapi sebuah ujian yang maha berat. Dan yang mengatakan ujian ini berat adalah bukan kita, bukan para ulama ahli tafsir, bukan Nabi Muhammad dalam sabdanya, tapi Allah sendiri yang menyatakannya di surah As-Saffat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dua kali ayat ini ada taukidnya. Inna itu taukid, sungguh, hadza ini, lahuwal bala'ul mubin, lam taukid lagi, sungguh adalah ujian yang nyata. Dalam At-Tafsir Al-Muyassar yang diterbitkan oleh percetakan Quran di Madinah, yang biasanya jamaah haji atau umrah pergi ke percetakan Quran di Madinah, dan disusun oleh sejumlah para ulama ahli, itu disebutkan bahawa ujian yang nyata ini, nyata apanya? Nyata beratnya. Pak Quraisyiyah dalam tafsirnya juga Al-Misbah menyebutkan bahawa al-bala'ul mubin, ujian yang nyata. Nyata apa? Beratnya. Nah, tentu kita sudah sering mendengar, maka saya tidak akan perpanjang lagi, betapa Nabi Ibrahim di usia sudah lansia itu belum punya anak, dan beliau berusaha dan berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak laki-laki yang soleh. Karena Nabi Ibrahim ingin punya anak itu supaya setelah beliau nanti meninggal, ada orang yang melanjutkan mendakwahkan umat ini kepada Allah. Maka di ayat 100 diungkapkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Kita sudah pernah baca di sini kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, A'malul Qulub, di pembahasan tentang sabar. Beliau di situ menyebutkan Nabi Ibrahim awalnya adalah aqim, mandul, sehingga di usianya yang sudah lansia, dalam tafsir Al-Munir disebutkan umur 86, baru Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak betul-betul seperti keinginannya, anak laki-laki yang saleh. Karena kalau anak perempuan tidak bisa menjadi nabi dan rasul, karena seluruh nabi dan rasul adalah laki-laki. Jamaah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika anak ini lahir masih bayi, tidak disebut di surah As-Saffat tapi disebut di tempat yang lain,
Allah perintahkan untuk dipindahkan dari Palestin ke Makkah Al-Mukarramah dan disuruh taruh di sebuah lembah yang di situ tidak ada penghuni satupun. Dan memang manusia tidak bisa tinggal di tempat itu karena tidak ada sumber kehidupan, yaitu air. Itulah dia disebut dengan lembah, di situ ada Ka'bah Baitullah. Maka Nabi Ibrahim ketika menaruh anaknya di sebuah lembah yang masih bayi dengan ibunya, dengan sedikit makanan bekal korma, dengan sedikit minuman air, dan di tempat itu tidak mungkin manusia bertahan hidup, pasti akan mati karena enggak ada air. Itu menyampaikan kepada Allah, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku letakkan keturunanku di sebuah lembah yang di situ tidak tumbuh pohon-pohonan. Di situ tidak bisa manusia tinggal karena tidak ada sumber penghidupan. Maka jamaah rahimakumullah, singkat cerita, di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi Ibrahim pamit balik ke Palestin dari Mekah dan tinggal di situ anaknya yang masih bayi dengan ibunya, Hajar bertanya kepadanya, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim tidak menoleh sampai Hajar bertanya 3 kali, baru Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini perintah Allah. Baru kemudian Hajar bisa menerima karena itu perintah Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap hamba yang taat kepadanya. Maka tentu bekal air yang ada tadi, bekal korma yang ada adalah waktu tidak lama habis, sehingga Hajar tidak minum lagi air karena tidak ada air, sehingga susunya kering. Menangislah bayi kecil itu karena kehausan. Maka Hajar coba cari sumber air, berlarilah dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, yang kemudian orang sekarang melakukan salah satu daripada rukun umrah atau haji, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah, sampai kemudian keluar air di bawah kakinya Ismail alaihissalam, yang disebut dengan kemudian adalah Zam-Zam. Karena dulu Hajar yang mengatakan kepada air yang mengalir begitu deras, Zam-Zam, Zam-Zam, artinya kumpul, 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 sehingga terkumpullah air di situ. Itulah menjadi bekalnya untuk manusia bisa tinggal di tempat itu. Jamaah rahimakumullah, setelah anak yang diberi oleh Allah di usia lansia diberikan betul sesuai dengan yang diminta, laki-laki soleh, karena ayat selanjutnya Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim, 101 As-Saffat. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan memberinya anak laki-laki yang saleh. Maka ketika anak ini sudah berusia remaja, Al-Quran menggunakan istilah dengan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak ini sudah bisa berusaha sendiri, dalam tafsir Al-Munir disebutkan usianya sekitar 12-13 tahun, di mana orang tua sudah sangat senang anaknya sudah masuk remaja, anaknya tampan, anaknya taat, anaknya baik, sekarang masuk masa remaja. Ketika itulah datang kemudian ujian dari Allah. Anak satu-satunya sudah lama ditunggu, dan ketika hadir betul sesuai keinginan, maka itu disuruh sembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Disuruh sembelih. Saya selalu tekankan,
kita harus mencamkan bahawa Nabi Ibrahim, isterinya Hajar, anaknya Ismail, tidak ada di dalam pikiran mereka ini kalau nanti kita laksanakan perintah Allah dengan menyembelih Ismail, pasti akan ditukar dengan hewan dalam surga. Ini tidak ada dalam pikiran keluarga ini. Yang diyakini keluarga ini adalah apa? Disembelih betul-betul dan Ismail mati. Karena kalau memerankan satu peran itu pura-pura mati, sudah kita tahu hanya pura-pura, itu semua orang berani. Tapi kalau mati sungguhan, itu semua orang akan pikir beribu kali dan mungkin orang akan pasti nolak. Di film-film misalnya, ya, perannya sebagai bandit, nanti dalam film dia akan mati, mau dia perankan. Karena apa? Matinya pura-pura, bukan sungguhan. Di mana Ustadz bilang bahwa keluarga ini tidak ada terlintas di pikiran mereka bahwa akan ditukar dengan hewan dari dalam surga? Ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah keduanya berserah diri, Ibrahim dan anaknya Ismail, patuh kepada perintah Allah, walaupun memang Allah sendiri mengatakan ini ujian maha berat. Kayak mana enggak berat? Anak yang diharapkan baru diberi udah tua, yang diberi sesuai lagi dengan yang diinginkan. Sekarang masuk masa remaja, cuman itu satu-satunya anak, disuruh sembelih. Tapi karena yang perintah Allah, maka tetap Ibrahim, Ismail, istrinya Hajar, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Maka tetap aslama, berserah diri, tunduk kepada perintah Allah. Wa tallahu lil jabin. Kemudian anaknya sudah dibaringkan di tanah, pelipisnya sudah diletakkan di atas tanah untuk disembelih. Bahkan kalau kita baca tafsir, beberapa mufassir menyebutkan memang Nabi Ibrahim sudah memotong lehernya Ismail, tapi pisaunya yang kemudian tidak memotong. Nah, ayat setelahnya memperkuat lagi bahwa keluarga ini tidak ada terlintas di pikiran mereka akan ditukar dengan hewan dalam surga. Setelah keduanya berserah diri, anaknya sudah dibaringkan di tanah dan sudah dipotong lehernya, pisaunya tidak jalan. Baru ayat selanjutnya, wa nadainahu, baru datang seruan kami, ayya Ibrahim, hei Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah meyakini perintah kami yang kamu lihat dalam mimpimu. Sungguh engkau telah membenarkan perintah kami yang engkau lihat dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah merupakan ujian yang sangat berat. Baru setelahnya, wa fadainahu bidzibhin azim, baru ditukar dengan sembelihan hewan yang didatangkan dari surga, kambing yang didatangkan daripada surga. Jamaah rahimakumullah, ketika diuji dengan ujian yang Allah katakan sangat berat, Ibrahim dan keluarganya sukses melewatinya.
dengan tetap mentaati perintah Allah walaupun secara manusia hati sangat berat untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita tanya siapa yang paling berat dalam menghadapi ujian ini, adalah Ismail nomor pertama, karena dia yang mati. Nabi Ibrahim melaksanakan itu ujian tapi tidak mati. Tentu ya sangat berat karena anak satu-satunya sudah masuk masa remaja tapi disuruh sembelih. Tapi tentu yang paling berat adalah apa? Ismail, karena dia yang mati. Yang kedua adalah tentu Hajar sebagai ibu dan perasaan perempuan yang sudah mengandung anaknya, melahirkan anaknya, membesarkan anak di lembah yang dulu tidak ada sumber penghidupan. Sekarang suruh sembelih. Seorang ibu sangat berat tentunya perasaannya. Tetapi karena perintah Allah harus ditunaikan dan apapun harus dikalahkan, maka ayat selanjutnya keluarga ini khususnya Ibrahim telah mendapatkan ucapan selamat dari Allah. Salamun ala Ibrahim. Selamat kepada Ibrahim telah lulus ujian. Jamaah yang mulia, apa poin penting yang mau kita ambil dan kita bahas malam ini setelah pengantar ini? Nanti kalau enggak cukup waktu ke depan kita sambung. Apa yang membuat keluarga ini tetap rela melaksanakan perintah Allah walaupun berat sekali secara manusia? Itu Allah katakan apa? Qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau Ibrahim telah membenarkan, meyakini perintah kami yang kamu lihat di dalam mimpimu. Kamu gak ragu sedikit pun bahawa yang perintah itu kami. Maka apapun perintah kami itu harus kamu patuhi, lalu kamu patuhi. Jadi kunci di sini ada pada qad saddaqta, di at-tasdiq, meyakini perintah Allah. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di dalam kitab yang ada di hadapan saya ini sama dengan kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, judulnya A'malul Qulub, tetapi ini ditulis oleh salah seorang ulama, nama beliau Khalid ibni Uthman As-Sabt. Dan saya sudah lihat di kitab Syekh Saleh Al-Munajjid tentang pekerjaan-pekerjaan hati tidak ada pembahasan tentang yakin. Tentang yakin. Tetapi di kitab ini ada satu bab dibahas bahwa pekerjaan hati itu salah satunya yang juga sangat penting, dan ini fondasi utama iman adalah apa? Al-yaqin. Al-yaqin ini dia adalah sinonim daripada at-tasdiq. Maka jamaah rahimakumullah, para ulama ketika mendefinisikan apa itu iman, maka mereka mendefinisikannya dengan at-tasdiq bil qalbi atau tasdiqun bil qalbi. Pertama, diyakini dulu dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalan bil jawarih, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, sikap dan perilaku. Para jamaah yang mulia, jadi apa yang membuat Nabi Ibrahim dan keluarganya ini mau dan rela mematuhi perintah Allah? Karena atas tasdiknya kepada perintah Allah, yakin
akan perintah Allah. Nah, sekarang mungkin saya singgung dulu sebelum kita baca, seperti Prof Hamid singgung yang lalu. Kenapa sekarang kalau kita lihat misalnya, ya, ketika solat fardu dikumandangkan azan dari masjid, bunyi azan itu lafaz pertamanya Allahu Akbar, Allah paling besar. Hayya ala salah, mari ke sini solat. Laki-laki yang lagi di warung kopi, piyuh lihat ngejak kena ada mayang. Yang di rumah, dobi leh, ya kena ada mayang. Ke itu makna hayya ala salah. Untuk apa anda pergi ke sini solat? Hayya alal falah. Di sini kemenangan sesungguhnya. Bukan di warung kopi, bukan di kedai, bukan di rumah, bukan di sawah, bukan di ladang. Di sini. Ada kemudian kita lihat orang beramai-ramai. Lihat semua masjid yang ada. Saya sering mencontohkan di Banda Aceh ini, alhamdulillah, dari satu sisi dilihat, ya, jamaah masjid-masjid itu lebih ramai bila dibandingkan dengan di kampung-kampung. Hatta solat subuh sendiri. Tetapi saya katakan bahwa apa? Belum ada satu pun masjid di Banda Aceh ini yang sudah ideal jumlah jamaah solat fardu 5 waktu termasuk subuh. Apa idealnya? Bahwa jumlah solat jamaah itu laki-laki yang hadir ke masjid mendekati jumlah orang yang hadir solat Jumat. Para ulama boleh dibuka manapun kitab fikih, ketika membahas tentang apa uzur-uzur syar'i yang boleh seseorang tidak menghadiri Jumat, sama persis dengan uzur-uzur syar'i orang boleh tidak menghadiri jamaah. Betul, memang Jumat lebih kuat daripada jamaah. Jumat bagi orang yang wajib atasnya juga wajib. Tapi pendapat yang mayoritas ulama, kalau jamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i adalah sunnah muakkadah. Tetapi secara tadi keuzuran sama. Orang boleh tidak hadir Jumat, tidak dosa dia karena uzur A, B, C dan D. Sama juga uzurnya dengan orang boleh tidak menghadiri jamaah. Maka kalau mazhab Hambali berpendapat laki-laki yang tidak ada uzur syar'i ketika solat fardu solatnya sendiri tidak berjamaah, dosa dia. Maka mazhab Hambali mengatakan hukum solat jamaah bagi laki-laki adalah fardu ain. Di bawahnya mazhab Syafi'i fardu kifayah, di bawahnya adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi adalah sunnah muakkadah. Maka saya kembali kepada contoh tadi. Ambil contoh, ya, apa? Cari masjid di Banda Aceh ini dianggap paling makmur jamaahnya. Maka kita hitunglah kemudian berapa jamaah subuhnya ada orang. Umpama ada 6 saf, setengah masjid. Berapa jumlah semuanya? 1 saf 50, 300 orang. Berapa jumlah laki-laki di kampung itu yang sudah balik, kemudian tidak ada uzur syar'i, tidak sakit, tidak ada hujan? Ada 1000 orang. Berarti yang ke masjid baru 30%, 70 lagi belum ke masjid. Itu dah yang paling hebat.
Maka kita tanyakan, kenapa orang-orang kita dengar azan tapi tetap kemudian tidak datang? Masalahnya adalah ditasdik tadi. Dia tahu bahwa solat berjamaah itu lebih baik dari solat sendiri 27 kali lipat, tapi yakin dengan 27 ini yang masalah. Karena setelah dia datang, dia kemudian pulang, nggak ada kok 27-nya, nggak ada konkret yang dibawa lalu bisa diindra. Kemudian mohon maaf jamaah yang mulia, kita boleh ini negeri yang menerapkan syariat, tapi kita harus jujur, masih banyak saudara-saudara kita orang Aceh ini yang belum solat 5 waktu dengan menjaga solatnya. Masih banyak orang-orang yang gak solat 5 waktu. Nah, kenapa ya solat yang menjadi induk ibadah, dan ini yang akan pertama dihisab di akhirat nantinya. Kalau ini benar, maka akan benar amal-amal yang lain. Kalau ini kemudian salah, fasada sairu amali. Bahkan kalau kita lihat di Quran, apa hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Itu adalah masuk neraka. Nanti orang-orang dalam surga tanya kepada orang-orang dalam neraka, apa akibat kalian masuk neraka? Ma salakakum fi saqar. Orang dalam neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulu tidak salat. Juga Allah mengatakan di ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada generasi setelah mereka, dalam tafsir dikatakan min ba'dihim, ini fa khalafa min ba'dihim, dhamir him di sini adalah orang-orang yang saleh, para rasul, orang-orang yang saleh. Akan datang setelah mereka itu khalfun, generasi adha'us salah, meninggalkan salat. Kenapa meninggalkan salat? Wattaba'us syahawat, karena memperturut hawa nafsu. Apa yang akan diterima oleh mereka ini konsekuensi di akhirat nanti, fasawfa yalqauna ghayya, maka akan masuk ke dalam neraka. Al-Ghay ini sebuah lembah yang dalam neraka. Kalau kita tanya orang-orang tidak salat, kita tanya misalnya, apa hukum salat fardu 5 waktu? Wajib? Tahu dia. Menyahana temayang di akhirat kira getek neraka. Tahu dia. Madam pekahana temayang nya nyambe endayo. Dia tahu hukumnya, tahu akibat yang akan dia terima, tapi dia tetap tidak salat. Madam pekahana temayang yang depu getek neraka. Jadi dia katakan nya nyambe endayo. Ana doa hanya hitung di debuh lah. Ini artinya apa? Bahwa orang itu tasdiknya yakin dengan apa disampaikan oleh Allah, bahwa orang yang tidak mengerjakan salat akan masuk ke dalam neraka. Ini yang enggak ada. Tahu, tapi kemudian yakin kepada ini masalah. Sehingga orang tadi tidak terdorong untuk datang berjamaah yang kelipatan 27 karena yakin akan 27 ini masalah. Sehingga yang dia rasakan apa? Ya, enggak ada setelah pergi 27-nya.
Setelah tidak solat, tidak ada masalah apa-apa. Ya, ini di dunia tempat beramal, bukan tempat menerima balasan. Yang Allah sebutkan tadi itu nanti masanya, nanti waktunya. Maka nanti kita akan bahas ke depan ini dengan kitab tadi A'malul Qulub tentang bab yakin. Apa itu yakin? Apa beda pengetahuan dengan yakin? Bagaimana kemudian kita bisa memperoleh keyakinan? Nah, inilah perkara-perkara yang akan kita bahas ke depan nantinya. Ya, karena waktu kita tidak tutup dulu majlis ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب